الفاتحة. بنية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين، وبنية أن الله سبحانه وتعالى يوصل ثوابها إلى أرواح العلماء العاملين الراسخين في العلم اليقين من المحدثين والمفسرين والفقهاء في الدين. ونخص خاصة إلى مؤلف هذا الكتاب الشيخ النووي المدني أن الله سبحانه وتعالى ينفعنا بعلومه وببركة أسراره ويعلي درجاته في الجنة، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. ونخص خاصة إلى معهد الشافعية المرحوم فقيه عبد الله بن هادي الشافعي المرحوم Profesor Dr. Haji Tuti Alawiyah binti Haji Abdullah Syafi'i almarhum Bapak Haji Ahmad Khatib Nasir bin Haji Nasir, almarhum Haji Faridah binti Haji Abdullah Syafi'i, almarhum Haji Abdul Hakim binti Haji Abdullah Syafi'i, almarhum Ahmad Reza Hafiz bin Muhammad Nasir. Anna Allah subhanahu wa ta'ala yaghfir dhunubahum wa yaj'al quburahum rawdatan min riyadil jannah wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Syai'un lillahi lahumul fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna sadaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Para ustazah, ibu-ibu, hadirin sekalian, jamaah majelis taklim Selasa pagi, wabil khusus pimpinan majelis taklim Al-Mukarramah Ustazah Hajjah Lili Kamaliyah Ihsanah, dan para ustazah lainnya. Kita doakan mudah-mudahan para guru kita, para ustazah semua Allah selalu pelihara kesehatannya, Allah panjangkan umurnya, Allah berkahi hidupnya, dan Allah banyakin duitnya. Amin. Ya Rabbal. Ibu-ibu hadirin sekalian yang berbahagia, alhamdulillah pada pagi hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul kembali atau bertatap muka kembali dalam rangka kita melaksanakan salah satu kewajiban yang difardukan oleh Allah kepada kita selaku hamba yang beriman, yaitu menuntut ilmu. Tentunya kita berharap mudah-mudahan seluruh amal ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan, dan yang akan kita kerjakan, semuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat
dan yang akan kita pelajari. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Ibu-ibu dan sekalian yang berbahagia, mari kita akan melanjutkan kembali kajian kitab Tadhkirul Qaul Al-Hadis. Ya, melanjutkan bacaan kita, yaitu masih pada bab keutamaan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, yaitu halaman 10 baris kelima dari bawah, kalau yang pegang kitab aslinya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa adama naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain. Amin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qala bismillahirrahmanirrahim marratan lam yabqa min dhunubihi ay as-saghair darratan. Ada satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang keutamaan bacaan Bismillah. Ya, apa kata Nabi? Man qala Bismillahirrahmanirrahim marratan, barang siapa yang membaca Bismillahirrahmanirrahim marratan, satu kali saja. Ya, jadi orang yang membaca Bismillahirrahmanirrahim satu kali, apa itu ganjarannya kata Nabi? Lam yabqa min dzunubihi, ya, tidak akan tersisa, ya, itu dosa-dosanya itu, yaitu as-saghair, dosa yang kecil-kecil. Ibu ya, jadi kita kan yang banyak dosa kecil, dosa besar. Dosa kecil yang banyak kita ini. Ya, kalau dosa besar insya Allah sih kita nggak laksanain dah. Ya, tapi yang kecil-kecil ini banyak kita kerjain. Ya, kalau saking banyaknya itu kira-kira bisa jadi dosa besar nggak? Jadi, ya, maka dikatakan lisagha ini hukmul kabair. Ya, dosa-dosa yang kecil itu bisa menjadi dosa besar. Kalau apa? Kalau kebanyakan numpuk gimana? Ya. Sesuatu kan dikit, lama-lama menjadi bukit. Ya kan? Dosa pun demikian. Kalau kita diemin, ya itu kan dosa itu ibaratnya sampah itu, Bu. Ya. Nah kalau sampah itu kita kecil-kecil, oke lah mungkin potongan kertas kecil-kecil. Cuma kita nggak sapuin rumah kita setahun, kira-kira jadi tumpukan sampah loh. Ya, jadi tumpukan sampah. Ya, orang datang ke rumah kita nih, rumah apa tempat sampah nih. Ya, nah setahun nggak diapain, nggak disapuin, ya meskipun tadi potongan kertasnya kecil, ya dari segi pandangan mata aja kurang apa ya, kurang enak dilihat, ya apalagi ya hakikat sebenarnya, ya gitu. Kenapa? Karena kan yang namanya manusia itu kan nggak ada yang nggak punya apa ya, dosa. Ya, semua manusia di dunia ini pasti punya dosa kecuali Rasulullah lain. Ya, Rasulullah itu kan maksum. Kita maksum nggak? Wah lah kita maksum, siapa kita? Ya, kita sumsum. Ya, sumsum kita yang maksum kagak. Ya, tuh. Nah kalau Nabi memang maksum dijaga. Ya, dosa yang belum dia kerjain aja udah diapain? Dan diampunin. Kalau kita dosa yang belum kita kerjain kita udah niatin, ya kan, aku bakal gini-gini itu kan dosa yang belum kita kerjain ya. Ya kalau Nabi dosa ini udah diampunin belum dikerjain, kalau kita belum kita kerjain kita udah apa ya, niatin. Ya Bu ya. Ya, jadi itulah perbedaan antara baginda Nabi dengan siapa? Dengan kita umatnya. Ya. Nah, Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sangat sayang kepada kita. Ya, kalau Nabi egois, Nabi nggak bakal mikirin kita, Bu. Ya Bu ya. Kita nggak dikasih amalan-amalan yang biar dosa kita diampunin. Tapi kan Nabi nggak begitu. Ya, Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam selalu memikirkan siapa? Umatnya. Ya.
Nabi nggak mikirin pribadinya, apalagi mikirin bini anaknya, enggak bu. Ya, yang dipikirin siapa? Umatnya. Ya, waktu Nabi pengen meninggal aja yang didoain siapa sih? Umatnya. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minta izin sama malaikat Jibril, kata Rasul pada Jibril, ya Jibril, mintain saya izin dong kepada Rabb, ya, biar saya minta sesuatu untuk apa? Untuk bisa mendoakan umatku, ya, sebelum nyawaku dicabut. Ya, Nabi minta doa apa? Allahumma sallim ummati, Allahumma sallim ummati, Allahumma sallim ummati. Sallu ala Muhammad. Ya Allah berikanlah keselamatan kepada umatku. Ya Allah berikanlah keselamatan kepada siapa? Kepada umatku. Ya, bagaimana kurang sayangnya tuh Rasulullah kepada siapa? Kepada kita. Ya, tuh. Dan yang paling dikangenin sama Nabi itu kita, Bu. Ya, bukan sahabat, kita. Ya, tuh. Jadi kan dalam riwayat pernah tuh saat Nabi lagi duduk kayak gini nih bersama para sahabat, ya, tuh. Kata Nabi, "Istaqu ila ikhwani." Ya, aku sangat rindu kepada saudara-saudaraku, kata Rasul. Ya, sahabat bertanya, "Alasna ashabukum ya Rasulullah?" Bukankah kami ini sahabatmu ya Rasul? Naam antum ashabi. Betul, kalian adalah sahabat-sahabatku. Walakinni ishtaq ila ikhwani. Ya, akan tapi yang aku rindukan siapa? Saudara-saudaraku. Ya, sahabat penasaran siapa sih nih? Ya, yang begitu banget dirinduin sama Nabi, sementara kita ada di depan matanya, ya, kayaknya biasa-biasa aja. Sahabat bertanya, "Man ya Rasulullah?" Ya, ashabukum, man ikhwanukum ya Rasulullah? Siapa sih yang engkau maksud sahabat-sahabat, teman-teman kamu itu? Nabi menjawab, siapa? Ya, man la humul ladzi lam yarani wa amani. Ya, yang aku rindukan saudara-saudaraku itu adalah siapa? Orang-orang yang belum pernah melihat aku, tapi mereka mau beriman kepadaku. Kita pernah lihat Nabi nggak, Bu? Mimpi udah pernah? Belum pernah ya? Ya. Mimpi kita mimpi apaan dulu? Mimpi kita mimpi kejar maling dulu ya? Ya, tuh. Bagaimana, Bu? Ya, orang begitu pengen banget apa ya? Melihat ya wajah Nabi yang sangat luar biasa tuh. Ya, jangan ketika ketemu pengen lihatnya aja kita rindu, Bu. Rindu, betapa tidak. Ya, orang-orang tuh laki aja demen sama Nabi, apalagi perempuan. Saking ngelihat apanya? Tampannya wajah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Ibu kenal dengan salah seorang penyair di masa Rasulullah yang namanya siapa tuh? Hasan bin Sabit. Pernah dengar? Ya. Ya. Apa kata Hasan bin Sabit itu? Ya. Sebelumnya ada ucapan itu lagi. Ya, Hasan bin Sabit itu sebelum dia masuk Islam, dia disuruh oleh orang-orang kafir Quraisy yang benci kepada Nabi untuk apa? Membawakan syair-syair yang menghujat Nabi. Ya, bahkan apa? Syair-syair yang menghujat Nabi. Ya, aku akan berikan hadiah berkeping-keping emas wahai Zaid bin Sabit, apa Hasan bin Sabit. Ya, dikasih emas tuh berkeping-keping, Bu. Buat ngapain? Buat menghujat Nabi dengan apa? Syair-syairnya beliau itu. Zaman dulu, Bu, kalau udah dengar syair dari namanya Hasan bin Sabit, jangankan perempuan, laki aja celeng. Kenapa? Karena ucapan itu penuh dengan apa? Kata-kata yang indah. Ya, tuh. Terus kata Hasan bin Sabit, dia bilang apa? Oke, saya akan hujat Muhammad katanya. Kalau itu memang kamu pengen. Cuma satu yang saya minta apa? Tolong kasih lihat wajah Muhammad dulu sebelum saya menghujat dia. Ya, ini nih Hasan bin Sabit mungkin ya belum kenal, belum pernah melihat siapa. Ya, belum pernah melihat mukanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba ya, Hasan bin Sabit ngumpet di suatu tempat itu, ya, di balik tembok dia ngumpet. Kayak apa sih Muhammad? Ya, kok begini bencinya orang-orang kafir sama beliau?
Ya, apa yang menyebabkan orang-orang kafir benci banget sama beliau itu? Sehingga saya disuruh menghujat dengan bait-bait saya yang aku bawakan nanti biar orang-orang nggak percaya sama Muhammad katanya. Tuh, ya. Nah ini bu, ya, tuh Hasan bin Sabit ngumpet. Ada orang lewat satu, ini Muhammad bukan katanya. Ya, dua orang lewat ini Muhammad bukan katanya. Yang ketiga lewat bukan katanya. Yang keempat baru. Begitu dia melihat ada cahaya yang bersinar tuh, jarak radius sekian meter, ini siapa nih kok muka orang bersinar begini nih? Ya, itu belum pernah aku melihat seorang itu yang mukanya bersinar ya seperti apa kata Hasan bin Sabit, seperti ya mata bulan purnama. Tuh, ya luar biasa bu. Itu si Hasan bin Sabit begitu terkejut tuh, ya kata dia kalau begini caranya nih, waduh nggak mungkin dah, ya nggak mungkin saya akan menghujat siapa nih? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh, ya sehingga tuh ya Hasan bin Sabit mulangin apanya tuh keping-keping emas yang udah diambil. Seketika itu dia ngomong di hadapan orang-orang kafir. Apa kata beliau? Lamma ra'aitu anwarahu talahat. Esatohat. Ya. Pertama kali baru saja melihat wajah Nabi itu apa tuh? Cahaya yang begitu bersinar keluar dari siapa? Wajah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu, cahayanya sangat luar biasa. Bayangin aja gitu, jangan bulan lah bu. Lampu yang 100 watt aja kita liatin kuat gak mati gitu. Bisa. Ya, tuh. Ya, jadi apa? Cahaya yang begitu bersinar keluar dari wajah Nabi. Ya, tuh. Wada'tu min khifati. Ya, tuh. Kaffi ala rasuli, kata itu Hasan bin Sabit. Aku letakkan jemariku, kedua tanganku di mana? Di mata saya. Kenapa? Min khifati. Saya takut memandang wajah Nabi yang begitu penuh dengan sinar cahaya. Tuh, silau. Ya, silau. Sekarang banyak orang pada bu. Ya, ada orang bersinar ada. Silau apa? Ya. Kalau nggak glowing mungkin profesor ya. Oh, yang itu yang solak ya, yang botak itu kan ada. Ya. Silau pun melihat itu katanya itu mah candaan itu kalau itu mah bukan beneran. Ya, itu candaan kalau itu. Tuh, ya, itu. Wada'tu min khifati kaffi 'ala rasuli. Ya, diletakkan tuh saking takutnya tuh Hasan bin Sabit, jadi taruh di mana? Di mata. Kenapa bu? Nggak bisa silau matanya ngelihat dia. Bayangkan, ya. Kalau bisa seperti silaunya itu berarti cahayanya sangat ini banget dong. Ya, karena yang namanya cahaya Nabi itu bu, dia bisa menerangi apa nih? Bumi. Ya. Jangankan hal itu bu, ibu kenal dengan si Nabi yang paling cantik, yang perawan siapa namanya? Aisyah. Pernah Aisyah lagi menjahit baju Nabi, jarumnya jatuh. Ya, jarumnya jatuh gelap-gelap. Lihat aja orang nyari jarum jatuh gelap-gelap. Aisyah nanya, yang kenapa kamu kok celangak tuh katanya? Ya, jarum saya jatuh bang. Jarum yang mana? Oh, megang jarum tadi ini jatuh. Tuh, ya. Nabi nunduk sebentar. Ini jarum kamu, iya. Kaget bu, bininya aja nggak tahu. Ya, kalau dari pancaran Nabi itu mengeluarkan cahaya. Gimana? Ya, bersinar tuh cahaya siapa? Rasulullah. Kamu punya cahaya apa bang? Kata siapa itu? Kata Sayyidah Aisyah. Ya Allah, bininya nggak tahu. Kenapa? Karena ini memang mukjizat, ya, bukan orang sembarangan itu, ya, itu. Sehingga dia melanjutkan lagi itu Hasan bin Sabit, ya, dalam bait syair yang berikutnya apa kata beliau itu? Ya, coba. Kata beliau yang tadi dibaca itu, ya, wa ahsanu minka lam tara qattu 'aini.
Belum pernah mataku memandang pemuda setampan ente. Belum pernah aku memandang seorang laki-laki setampan ente. Buat Nabi Yusuf ganteng nggak? Oh, ganteng banget. Tapi Nabi Muhammad gak ada apa-apanya. Ya, kan pernah ada kisah tuh, ya meskipun kisahnya ke Israeliat, kisah antara Zulaikha sama Siti Aisyah pernah ribut. Siapa yang paling ganteng? Zulaikha bilang, ya calon laki gue. Aisyah bilang enggak, laki gue Muhammad. Gitu. Tuh pernah terjadi. Ya meskipun cinta Israeliat tuh. Ya. Kemudian setelah itu dilanjut. Ya, itu. Apa kata dia? Wa ajmalu minka lam talidin nisa'u. Belum pernah ada seorang emak-emak melahirin bayi setampan itu. Ya, wa ajmalu minka. Ya kan? Lam talidin nisa'u. Ya. Ulita mubarra'an min kulli aibi. Ya. Engkau wahai Muhammad diciptakan enggak ada sedikit pun apa aib. Ya, enggak ada cacat, kali hidungnya apa? Pesek kagak, Bu. Ya, kali jalannya miring-miring kagak. Ya, itu Bu. Makanya dilanjutkan. Ka'annaka qul khulita ma tasya'u. Seakan-akan kau Muhammad diciptakan sesuai dengan kemauan kau yang mau apa. Hidung pengen gimana Muhammad? Mancung ke depan ke belakang. Ya, kuping gimana Muhammad semuanya, mulut gimana, bibir gimana, ya itu bayangkan itulah ya sosok dari apa secara fisiknya Nabi, ya belum yang lainnya, belum akhlaknya, ya itu kalau kita kaji di bulan Maulid, Masya Allah itu, ya itu baru sosok seperti apanya, zahirnya fisik Rasulullah. Bu ada nggak orang Bu yang fleksibel, bisa pendek bisa tinggi? Kalau kita saya kan tinggi nih kayak gini kan, udah segini tinggi saya udah, ya nggak bisa nambah lagi. Tapi Rasulullah ketika Rasul duduk berdiri atau sama dengan orang yang lebih tinggi, ya itu artinya orang itu lebih pendek dari Rasul, Nabi gimbangnya. Iya, drastis kan? Coba Bu, Ibu kenal dengan salah seorang sahabat yang namanya Abdullah bin Mas'ud? Iya. Ya, Abdullah bin Mas'ud itu orangnya apa? Ya cakep dah pokoknya. Ya. Cuma dia pucat. Ya kecil. Ya. Ya kecil. Kalau kayak kita sekarang kayak Ucok Baba lah gitu. Ya, Ucok Baba. Iya. Ya. Rasulullah kalau lagi duduk sama dia, Bu, subhanallah, imbang. Duduknya biar sama tinggi, diri biar sama tinggi. Duduk sama rendah, diri sama tinggi. Ada nggak orang manusia kayak gitu? Illa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang Bu, ya, cinta kita kepada Nabi, ya. Nah sekarang pertanyaan kita cinta sama Nabi, kira-kira Nabi cinta sama kita? Itu pertanyaan kita. Ya. Ibu mau saya kasih amalan biar Nabi juga cinta sama kita. Amalan ini selalu dibaca oleh Imam Syafi'i. Ya, ada salah seorang ulama namanya Syekh Yusuf, kelahiran Israel. Di Israel ada ulama ya, ada Bu. Ya, tuh. Dia ketika menjelaskan ya bacaan buku ini buku awalnya dikarang oleh Syekh Muhammad apa itu yang Ali Al-Maliki, ya seorang ulama Saudi, ya itu bukan bin Bas, bukan bin Abbas ya, bin Ali Al-Maliki, ya apa bacaannya? Itu bacaannya salawat. Apa salawatnya? Mungkin sudah apa, cuma nggak tahu aja siapa yang ngomong. Ya bacaannya adalah Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin, ya bi'adadi man yusalli alaihi. Ya Allah
berikanlah, sampaikanlah salam kepada junjungan Nabi Muhammad sebanyak orang yang berselawat kepadanya. Satu, ya. Yang kedua, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man la yusalli alaihi. Coba. Ya Allah, ya, berikanlah salam kepada junjungan Nabi Muhammad, ya, sebanyak orang-orang yang enggak mau berselawat kepada Nabi. Ya, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man la yusalli alaihi. Man la. Ya, itu. Yang pertama orang yang berselawat sebanyaknya, yang kedua sebanyak orang yang enggak berselawat. Banyak kok orang yang enggak berselawat? Banyak. Ya, banyak itu. Ya, itu. Yang kedua, yang ketiga, ya, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin, ya, kama umirta an tusalli alaihi. Kama umirta an tusalli alaihi. Ya, itu. Ya Allah, sampaikanlah salam salawat kepada Nabi Muhammad sebagaimana Engkau telah perintahkan orang untuk selalu berselawat kepadanya. Yang ketiga, yang keempat, ya, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin, ya, kama tuhibbu an tusalli alaihi. Ya. Ya, kepada orang yang apa? Cinta kepada dia. Tubuh, ya. Yang kelima, yang terakhir, awalnya sama, bedanya di akhir apa? Di akhirnya aja. Kama tanbaghi an tusalli alaihi. Ya, kepada Muhammad sebagaimana Engkau telah mewajibkan, ya, kami untuk apa? Bersalawat kepadanya. Tuh. Ya, 5 salawat yang Nabi, yang Imam Syafi'i bawakan untuk Nabi ini. Ya, sehingga apa nih? Ya, seorang ulama ada yang tidur di zaman Imam Syafi'i, lagi tidur ngimpi. Apa ngimpinya? Ketemu Imam Syafi'i. Ya, ketemu Imam Syafi'i, ya, orang ini nanya, ya guru, bahasa kita tuh, guru, gerangan apa kok yang menyebabkan dosa-dosa kamu diampuni, hajat-hajat kamu dikabulin, kesusahan kamu diringanin? Tuh, Imam Syafi'i bilang, baca tuh salawat yang pernah saya ajarkan kepada itu. Pernah baca tuh? Belum. Oh, belum. Hah? Ulang gitu. Ntar saya share ya di grup nanti. Iya. Saya kirim ke Kang Ingin ya, dari saya dengar. Oh, belum pernah ya? Belum. Bacanya Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin, ya, bi'adadi man yusalli alaihi. Yang pertama. Yang kedua, bi'adadi man la yusalli alaihi. Yang ketiga, bi'adadi kama umirta an tusalli alaihi. Yang keempat, kama tuhib an tusalli alaihi. Yang kelima, kama tanbaghi an tusalli alaihi. Ya, yang beda itunya dia, depannya sama. Itu amalan yang diamalin. Amalan yang dibaca oleh Imam Syafi'i. Ya. Buat kita amalin boleh gak? Boleh banget. Ya. Ada di itu juga ada gitu. Di Syekh Google ada itu. Di Syekh Google. Hah? Kita saya kirim buka dulu tadi. Baik. Ya. Jadi kita dulu, kita lagi kajian dulu bentar. Ya, kita menceritakan kata kita masih di bulan Rabiul Awal, sedikit saya singgung tentang apa? Ya, kemuliaan Nabi Muhammad secara fisiknya aja. Ya, itu. Jadi cintanya Nabi itu kepada kita umatnya, ya baik, diberikan jalan-jalan buat kita agar dosa kita diampuni oleh Allah. Apa satu jalannya? Disuruh kita baca Bismillah 1 kali aja. Itu dosa-dosa kecil kita diampunin, dihapusin. Maka dikatakan di sini zarratin, ya, meskipun dosa itu sebesar atau biji sawi, nggak akan tertinggal satu dosa pun. Kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim
1 kali saja dalam sehari. Kayaknya kita lebih Bu ya. Ya, bismillah. Alhamdulillah kalau yang gitu-gitu saya juga mau ini 100 setiap hari itu. Kayaknya pernah ada dulu saya kasih kali ini. Amalan-amalan tuh. Belum. Oh. Ya, saya ulang lagi. Ya. Itu dibacanya memang semua 100 itu Bu. Ya. Insya Allah Bu. Ya. Kalau kita amalin itu hajat dunia akhirat kita Allah pastikan. Ya. Yang penting kita ya yakin. Ya. Nanti saya lagi kali. Ya. Baik. Wa dzukira anna Bishran al-Hab, ya, ada satu kisah konon namanya Bishr al-Hab. Ya, ada seorang namanya Bishr al-Hab, ra'a rik'atan, ya, fiha bismillahirrahmanirrahim. Dia menemukan satu lembar kertas yang ada tulisannya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Secari kertas kalau bahasa kitanya ya. Yang bertuliskan bismillah, lagi jalan ya bisa nemuin kertas. Ya. Nah, ketika diambil, ada tulisan bismillah di situ. Ya. Nah, apa yang dilakukan oleh Bishr ini? Wa kana ma'ahu salah satu darahim. Saat itu dia kebetulan megang duit 3 dirham. Ya, punya duit berapa? 3 dirham, ya. Tuh. Fa akhadha biha tiban. Ya, dari duit 3 dirham itu dibeliin apa? Minyak wangi. Tahu gak minyak wangi Bu? Minyak wangi bukan minyak tanah ya. Minyak tanah begitu bakar. Ya, minyak wangi. Tuh, ya. Fanu dia fi sirrihi. Tuh, ya. Ketika itu ada seorang ulama yang istilah itu ulama sufi. Ya, tuh. Ulama sufi itu ya dia pernah terdetik dalam hatinya itu, kok ada sesuatu nih dalam hati saya. Ibarat itu bisyarah, ya, satu berita, ya, kabar gembira. Apa itu? Kama ya itu Bishr ini kama tayyibati ya ismana tuh. Lantaran itu tadi si Bishr tadi ya menemukan secari kertas yang bertuliskan bismillah, kemudian dikasih minyak wangi. Jadi apa itu di situ? Allah jadikan dirinya itu semerbak wangi saat dia memberikan minyak wangi pada kertas yang tulisan bismillah tadi. Ya. Jadi dibalas dengan apa? Ya, wangi yang keluar dari siapa itu? Bishr tadi. Ya. Kenapa? Karena di sini dikatakan kama tayyibta ismuna, sebagaimana engkau telah mewangikan nama kami, lan tayyibina ismuka, maka kami wangikan juga nama kamu. Artinya kami angkat juga nama kamu. Tuh, ya, karena menghormati apa? Tulisan bismillah yang ada di kertas. Ya. Kalau kita ada tulisan bismillah di kertas banyak, kita apain tuh? Jangan. Ya, kalau kita jualnya Kang Loa ya, lagi banyak.